kita kepada Allah Subhanahu wa taala mari kita mengizinkan kita untuk berlama-lama di rumahnya Allah di masjid Baitul kita yang mana insyaallah bersebaik dan keyakinan insyaallah bahwasanya tidak Allah itu kita berlama-lama di masjid ini Allah jauhkan hak-hak kita dan pekerjaan semua kita dari tempat ini tidak lain melainkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Allah beri kita dan memberikan segala kebaikan untuk kita dan mudah-mudahan kita masuk golongan daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dari Allah manusia yang akan mendapatkan naungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala keadilan manusia yang mana tidak ada naungan atau air atau kami yang bisa menghalangi orang dari panas terik matahari Allah jadi pada saat itu kecuali dari kami atau payung yang Allah berikan di antara kelompok tersebut adalah seorang yang hatinya selalu berpaut dengan masjid senang duduk masjid kita duduk masjid di sudut matanya Allah berikan tidak ada hal-hal masyaallah hadirin sekalian Allah berkasih kita akhir sampai pertengahan daripada bulan yang mulia ini Ramadan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal dari awal bulan pertama Ramadan sampai detik hari ini dan insyaallah sepanjang umur kita oleh Allah dalam iman Islam dan keadaan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan daripada golongan orang yang faizin orang yang sukses orang yang beruntung orang yang mendapatkan maghfirah mendapatkan ampunan rahmat dan kemungkinan nar selamat dari api neraka insyaallah taala dan mudah-mudahan insyaallah Allah jatuhkan untuk kita tahun ini lebih afdal daripada tahun yang lalu pada puasa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah wa rahmatullah. Melanjutkan daripada pembahasan kita dalam ilmu fikih dari kitab Al-Salidah sebagaimana yang telah kita ketahui lalu yaitu dalam sesi pertama kita akan mempelajari karakter kedua Ramadan pembahasan tentang salat lalu insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang hukum fikih di dalam bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari kemarin yaitu tentang menyebutkan hal-hal yang dimakruhkan dalam salat dari segi perbuatan yang dilakukan dalam salat yang disebutkan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala Al-Quran dari ini. Adapun yang makruh yang ketujuh yaitu tulus mad dan ilaihi billah. Seorang duduk salat duduk di dalam posisi salat duduk, kemudian dia menjulurkan
jelas posisinya berarti sholat duduk. Sholat duduk boleh untuk bagaimana? Boleh duduk bersila, boleh duduk iftiros, boleh duduk tawarruk, boleh juga menjulurkan kaki, boleh kita duduk ekor, boleh duduk bersila, boleh duduk seperti ayat awal, ayat atas, menjulurkan kaki boleh. Tapi kalau tidak masih ada pilihan lain untuk tidak menjulurkan kaki, afdal jangan kita menjulurkan kaki. Kita ambil posisi yang lain lebih afdal. Kecuali orang yang memang dia punya adalah kaki harus dijulurkan, itu hukumnya tidak makruh kalau memang ada suatu yang menghalangi. Lalu al-iltifat biwajhi bighairi hajah, noleh dengan mukanya, sedangkan biwajhi mau bisadri, jadi noleh. Nah, makruh, bahkan sebetulnya bukan hanya noleh dengan kepala, lirikan mata saja hukumnya makruh. Seorang sholat mukanya dari depan tapi matanya lirik kanan, lirik kiri, bawah ke atas, itu hukumnya makruh. Tidak boleh, apalagi kalau sampai bukan cuma mata tapi kepala itu noleh, ini makruh hukumnya. Noleh karena oleh diri ada orang seperti ini, makruh hukumnya kalau itu kepala. Tapi kalau sudah dada yang ikut noleh, maka hukumnya batal sholat. Nah, di sini perlu kita perhatikan di dalam sholat. Kadang-kadang ada di antara kita ketika salam dia membelokkan badannya, assalamualaikum. Ketika dia assalamu sudah belok maka batal sholatnya. Kecuali kalau dia sudah bilang assalamualaikum. Nah, ketika ucapan assalamualaikum muka dan dada masih di depan, lalu dia belok warahmatullah, dadanya ikut belok, itu tidak membatalkan sholat karena sholat sudah selesai dengan ucapan assalamualaikum titik. Ada warahmatullah itu hukum sunnah. Jadi ketika kita assalamualaikum warahmatullah, ini sering terjadi dalam sholat jenazah. Orang sholat jenazah assalamualaikum warahmatullah, itu badan noleh. Kalau hukum dia mengucapkan dadanya masih ada kiblat, itu sah sholatnya. Tapi kalau sudah dadanya belok sebelum ucapan hukum itu sampai, maka hukum sholatnya dianggap batal. Alhamdulillah batal diambil sholat. Jadi tidak boleh noleh kecuali kalau memang ada hajat, hukumnya boleh. Ketika kita sholat kebetulan kita meletakkan anak kecil, anak kita lagi tidur, tiba-tiba kita lihat anak kita tergeletak tidur, ada kucing mendekati, kita takut. Kita sholat, ini sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh langsung dibatalkan. Ini sholat wajib, kita boleh noleh dari keadaan, noleh lagi. Tapi noleh ini gerakannya harus dijaga juga, tapi noleh dengan gerakan yang bertubi-tubi sehingga batal sholat kita. Lalu makruh al-basqu fi ghairi masjid, ini au qubala. Makruh juga orang meludah di dalam sholat. Kok bisa? Ya bisa saja. Seperti apalagi kita di bulan puasa, kadang-kadang orang habis subuh pas sholat terasa ada yang manis, terasa ada sisa makanan, dan mungkin ditelan. Kalau urusan sholat ditelan batal, puasa juga ikut batal. Kalau ini bulan puasa, kalau di bulan puasa itu batal, puasa enggak batal. Nah, di luar sholat telan makanan seperti itu batal. Kalau untuk orang yang puasa harus sengaja. Nah, ketika kita ingin mengeluarkan kotoran dari mulut itu boleh. Cuma kalau di masjid makruh, masjid musola. Jadi gimana kalau kita mengeluarkan ada kotoran, letakkan, gerakkan pakai lidah, sudah di ujung lidah ambil. Atau sekalinya masih belum dapat, ambil dengan dua jari. Pegang. Itu lebih awal. Atau sebagai orang maaf, mungkin kalau kita ngerasa jorok orang gede jangan pakai baju. Biasanya nempel. Nah, kalau di luar sholat, di luar masjid boleh kita melepehkan, mengeluarkan langsung dari mulut kita, tapi tidak ke arah kiblat. Kembali masalah kiblat, tidak pula ke arah kanan. Kemana? Ke bawah atau ke samping kiri. Nah, ini pun dengan melihat kalau seandainya kita sholat berjamaah, itu pun alangkah baiknya tidak kanan, tidak kiri, tapi ke bawah. Karena ke kiri ada orang di samping kita. Ke kanan memang hukum aslinya makruh, ke depan hukumnya aslinya makruh, di bawah. Kalau kita sholat sendirian boleh ke samping, cukup dengan menudahkan satu kali seperti itu. Lalu yang makruh juga al-qiyam ala dzikri wahidah wa huwa ma yusamma as-safn. Orang sholat kaki diangkat satu, makruh. Ini banyak orang sholat kadang-kadang tinggi pak, bingung. Sholat pokoknya naik, kakinya diangkat dulu. Sholat, apalagi punya sholat tarawih kayak sini lamaan, ngangkat, ditinggi. Nah itu makruh, walaupun tidak membatalkan sholat. Ngangkat kaki satu makruh. Allah subhanahu wa merapatkan kaki ketika sholat makruh juga hukumnya. Sholat kaki tidak boleh rapat.
pas telapak tangan, jarak antara telapak kaki kanan dan kiri. Afdolnya sekilan, tidak lebih dari sekilan. Afdolnya. Jadi kalau posisi segini, insyaallah kepada teman-teman akan lurus kelihatannya. Paling rapat jangan lebih rapat dari segini antara kaki kanan dan kaki kiri. Ada lebih lebar dari situ, ya makruh. Kadang-kadang kita lakukan ada orang pengen biar kaki kalau berjamaah rapat terus. Yang namanya manusia kalau sholat kaki pertama rapat, memang ketika bergerak diri dari sujud kakinya otomatis bergeser. Nah, ada orang sibuk cuma ngurusin kaki, digeser lagi. Maka orang sibuk malah menyebabkan orang lain tidak khusyuk sholatnya. Yang penting walaupun kaki tidak lagi bareng tempel kaki seorang makmum kanan dengan kiri, kalau bahu ini masih saling tempel itu dianggap masih rapat berarti. Tapi kalau ini udah nggak tempel, berarti sudah benar itu tidak rapat, renggang, makruh. Ya. Lalu sholat al-muqtasir artinya sholat nyengkeng. Orang sholat begini lah. Apa hukum makruh? Sah-sah saja, memang makruh. Kemudian al-mirabbiha ala nafsi sholat. Apa istilahnya nyantai sholat sambil tanah sambil nyantai juga makruh. Dia harus dalam asyad. Karena dikata dalam gagah, nggak boleh sholat. Kadang-kadang orang sholat kan di bawah lemas. Tangan jangan diletakkan di bawah pusat. Malas bawaannya. Itu nggak boleh. Kalau sujud malas, itu nggak harus makruh hukumnya. Kemudian wa itu al-fami atau anfi bila hajat. Apapun gerakan yang tanpa hajat dilakukan, seperti kadang-kadang ada orang sholat yang punya jenggot di sholat begini, padahal nggak ada hajat, tutup mulut, hidung, kadang-kadang begini, nggak ada hajat. Ada orang yang kebiasaan seperti itu, makruh hukumnya. Lain kalau ada hajat. Kalau ada hajat betul memang gatal, boleh digaruk dengan satu gerakan. Tapi kalau ada hajat nggak boleh, makruh hukumnya. Kemudian mughalatul imam fil af'al, membarengi imam dalam perbuatan. Ini juga hukumnya makruh. Tidak membatalkan salat. Seorang membarengi imam rukuk dibarengi, tidak dibarengi. Itu hukumnya makruh. Tapi kalau mendahului imam hukumnya haram perbuatan tersebut. Kalau sampai dua rukun batal salat seorang yang makmum tadi kalau mendahului imam sampai dua rukun. Kemudian syaddul wasat. Syaddul wasat artinya dia mengancam perut diikat kencang. Itu juga makruh hukumnya, karena susah akan bernafas. Tasawuf angok. Nah, ini bulan puasa banyak. Makruh hukumnya. Sholat angok. Di luar sholat pun itu makruh kalau kita nggak tutup. Jadi disunahkan ditutup. Cara tutup ketika orang tasawuf angok menguap itu dengan diusahakan disunahkan tangan kiri bukan tangan kanan. Asli sunnah ditutup. Kalau tutup dengan tangan kanan kiri sudah bagus. Itu sunnah sudah. Kalau lebih afdal dengan tangan kiri. Tangan kiri itu memang tangan kiri balik. Bukan dengan yang putih, tapi dengan bagian yang hitam. Jadi bagian atas punggung daripada telapak tangan ini lebih afdal begini. Nah, begini ini sunnah. Nah, dalam sholat pun demikian. Ketika kita sholat disunahkan tutup. Tetap disunahkan, bukan dibiarkan mulut angok. Makruh hukumnya apalagi bulan puasa. Di bulan puasa ini disunahkan kita di luar bulan puasa sholat apapun, sholat ketika ngantuk itu ditutup, jangan dibiarkan. Nah, lebih afdal ditutup daripada kita menahan. Nah, menahan itu kadang-kadang menimbulkan suatu mudarat lain. Jadi biarkan mulut ini kalau memang ngantuk dibuka tapi ditutup dengan tangan kiri dibalik seperti ini lebih afdal. Kalau enggak boleh ini ditutup sampai ditahan. Dan yang terpenting jangan sampai mengeluarkan suara. Al-isyarat bima yufhamu li ghairi hajah, memberikan isyarat dalam sholat tanpa hajat. Lagi sholat, saya lagi sholat atau dua orang begini dengan satu gerakan, nggak ada hajat, itu makruh. Tapi kalau ada hajat boleh. Kita sedang sholat, misalnya lagi sholat atau terdengar ada orang lagi sholat, anak kita ribut, anak kita nggak paham, dia nggak mungkin kita ngomong, kita kasih isyarat begini. Lagi sholat kita kasih isyarat, anak berarti, oh bapak suruh diam, boleh hukumnya begini. Yang melakukan gerakan apapun juga boleh. Misalnya sholat, kita lagi sholat, kebetulan menjelang maghrib, misalnya lampu mati, waktu itu sebelum maghrib TV hidup, lagi setengah sholat, bapak kita sholat di samping TV rumah, di tengah rumah, nyala TV. Suaranya gede, lagu lagi tidak benar.
lagi sholat boleh matikan TV, silakan matikan TV, cetai. Tapi dengan gerakan yang tidak boleh melebihi 3 gerakan yang berturut-turut. Boleh, tidak apa-apa matikan TV. Imam lagi sholat atau mendengung, jangan diam, matikan. Boleh, cuma jaga gerakan, itu boleh. Memberikan isyarat melakukan suatu gerakan, tapi dengan tidak berlebihan. Kemudian farqatul asabi', ini sering Pak sholat bunyikan tangan lagi sholat, di luar sholat aja makruh. Dari segi kesehatan pun ini jangan dilakukan, kata dokter, ulama mengatakan makruh. Di dalam sholat lebih makruh lagi. Lagi sholat sering orang-orang tek. Kalau sudah turun-turun batal. Lagi sholat kecuali tanpa disengaja, pas kamu diri misalnya bunyi di kertek, itu tidak apa. Tapi kalau tidak sengaja itu batal, itu makruh punya. Kemudian makruh juga al-isnad ila ma yasqutu bisukutihi, bersandar dari suatu benda yang akan jatuh kalau kita sandari. Itu juga makruh kecuali untuk orang yang memang tidak sanggup berdiri kecuali dengan bantuan sesuatu, maka disunahkan dia berdiri dengan bantuan sesuatu tersebut. Al-Qulasah di sini dikatakan makruh sholat yaitu meninggalkan semua sunnah-sunnah sholat tanpa uzur, itu makruhnya. Baik, masyaallah hadirin rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Lanjut pindah kepada pembahasan masalah puasa. Dalam bab ini pun kita akan masuki tentang penjelasan makruhatus shaum, hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah taala makruhatus shaum tamanya. Saya mengatakan makruh ada 8 dalam puasa. Sebetulnya jumlahnya lebih dari sini. Meninggalkan apapun sunnah dalam puasa hukumnya makruh. Sunnah dalam puasa itu banyak, nanti pun akan dijelaskan. Di sini dikatakan termasuk yang makruh al-alaq ay makruh biduni ay yufassila min syai' ila al-jawf wa ila sara muftir. Orang yang sengaja misalnya umur-umur terus membasahi mulutnya bukan dalam wudu. Kalau dalam wudu tetap sunnah untuk berkumur. Cuma bedanya kalau di luar bulan puasa kita disunahkan berkumur sampai pangkal tenggorokan, sampai ke tempat makhluk khok. Jadi kalau orang berkumur di luar bulan puasa sampai begitu sunnah boleh, tapi usahakan tanpa mengeluarkan suara. Adapun di dalam bulan puasa makruh kalau sampai seperti itu. Dan kalau sahabat tidak sengaja dia begitu ketelan batal puasanya. Kan saya kumur sunnah karena sunnah di luar puasa, dalam puasa hukumnya makruh. Nah kalau tanpa tidak dengan demikian sekadar kumur masuk dan kemudian dikeluarkan lagi untuk wudu tetap hukumnya sunnah. Tinggal kalau kita terasa memang ada sisa air yang datang dari luar, kita gunakan 2 kali gunakan sudah bersih. Nah, di luar ini makruh, memang makruh. Pertama berkumur di luar hajat untuk untuk berkumur di dalam puasa. Yang kedua dhaqul ta'am, mencicip makanan. Ini makruh hukumnya. Illa lil hajat, kecuali kalau hajat. Seperti kita punya istri di rumah, seorang pedagang beli kue, dia pokoknya hajat. Kalau nggak dicicip, takut nanti rasanya kurang pas. Apalagi ketika timbul rasa keraguan, itu udah masukin garam atau belum? Mau nggak mau dicicip? Ya silakan dicicip. Enggak makruh, tapi jangan ditelan. Ya cicip cukup dipilah, lalu dipindahkan lagi. Ini tidak apa-apa, tidak dihukum makruh. Tapi kalau tanpa hajat, ya seperti kita laki-laki, bapak rumah tangga, nggak ada urusan dengan dapur. Pas dia istrinya masak enak, pengen dicicip, nggak batal juga. Dicicip kemudian makruh walaupun tidak ditelan. Walaupun tidak ditelan juga makruh hukumnya. Tapi kalau ada hajat, hukumnya tidak makruh. Kemudian termasuk yang makruh di sini al-hijamah, cantuk. Apa istilahnya juga? Bekam. Nah itu makruh. Memang ada hadis Rasulullah menjelaskan di situ seakan-akan ucapan Rasulullah orang yang membekam dan yang dibekam batal. Tapi ulama menjelaskan dan menafsirkan itu hadis tidak batal tapi hukumnya makruh. Dari beberapa hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Karena menyebabkan kelemahan. Timbul lemah pada diri seorang melakukan cantuk atau bekam di siang hari. Tapi kalau di luar itu sunnah, termasuk Tib bin Nabawi. Bahkan ini perlu diketahui juga, insya Allah setiap orang yang melakukan praktek itu jangan ada tanggal-tanggal yang disunahkan, bukan sepanjang bulan. Ada tanggal-tanggal tertentu. Kalau saya tanggalnya 19 bulan Arab, 19, 21, 23, nggak salah begitu.
tinggal ini yang disunahkan. Memang praktek di jamaah itu sendiri sunnah, kapanpun dilakukan sunnah. Apalagi kalau kita niatkan memang mengikuti sunnah Rasulullah. Karena yang pakai itu orang muslim saja sekarang, orang muslim juga pakai. Dokter yang muslim menganjurkan. Nah, kita kalau tidak meniatkan untuk mengikuti sunnah Rasul, maka tidak dapat fadilah. Sama seperti saya bilang masalah pakai cincin, orang pakai cincin semua pakai cincin. Tapi kalau kita niat pakai cincin mengikuti sunnah Rasulullah, dapat pahala sepanjang cincin di tangan, kita dihitungkan oleh Allah dalam mengikuti sunnah Rasulullah. Tapi kalau kita pakai cincin sekedar hobi, sekedar mengikut ada manusia pakai cincin, ya apa tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala seperti itu. Diniatkan semua gerakan kita diniatkan dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Di sini makna imtithal itu penting, masyaallah hadirin rahimakumullah, sama seperti orang meninggalkan enggak merokok. Dia merokok lalu dia berhenti. Kenapa berhenti? Karena saya tahu dia makruh, Rasulullah tidak teman, Allah juga tidak teman. Kalau dikatakan makruh, ditinggalkan. Jadi karena Allah ditinggalkan makruh, dapat pahala. Tapi ketika orang berhenti merokok, dikatakan teguran dokter, jangan merokok. Kalau orang merokok nanti bisa patah, berhenti, tidak dapat pahala. Dia enggak berniat karena Allah dan Rasul, cuma karena pengen selamat. Nah begitu beda. Ya, seperti juga kita menggunakan cincin seperti ini dan lain-lain pada yang mungkin ada dari sunnah Rasulullah diniatkan bisa berpahala. Di jamaah ini contoh hukumnya makruh kalau di siang hari. Lalu majma ba'da iftar, setelah futur buka puasa, buka kita ngambil air dan kita keluarkan, itu makruh. Tapi disunahkan minum, ditelan. Kemudian makruh al-ghusl bil intimas, mandi dengan berendam. Ini makruh hukumnya. Apalagi setelah beberapa hari itu panas yang luar biasa, itu berendam hukumnya makruh. Di sungai, di bak, di laut, di mana hukumnya makruh kalau berendam. Kalau orang buang air, maaf dalam posisi berendam otomatis batal. Karena secara hukum logika mengatakan ketika keluar air langsung untuk kekosongan tersebut masuk ke dalam. Ini batal. Secara hukumnya makruh orang yang berendam walaupun tanpa melakukan yang namanya BAB, bahaya besar ataupun angin ataupun lain-lain. Makruh intimas. Walau kan Allah SWT, walaupun itu mandi wajib, tidak boleh kita berendam. Cukup mandi seperti biasa dengan pakai dayung atau cara lain bukan intimas, bukan berendam. Kemudian siwak ba'da zawal, menggunakan siwak ba'da zawal, ini hukumnya ada dua pendapat disebut dikatakan waqtar Imam Nawawi al-Mukarrahah. Ibn Hajar ulama, ada seorang ulama dan ini diikuti oleh ulama lain mengatakan makruh memakai siwak ketika masuk waktu zuhur sampai maghrib. Tapi ada Imam Nawawi, seorang imam besar, Ibn Auliya, seorang ahli fikih yang terhebat di zamannya. Beliau seorang imam sufi yang luar biasa, terkenal kitabnya Adhkar Nawawi, terkenal kitabnya Riyadhus Shalihin, terkenal kitab fikihnya luar biasa banyak. Beliau mengatakan tidak dimakruhkan menggunakan siwak walaupun sampai maghrib, tidak dimakruhkan. Nah di sini salaf salihun mengambil jalan tengah, karena satu mengatakan makruh, satu mengatakan tidak, maka mereka menggunakan siwak sampai asar. Ada yang mengatakan zuhur berhenti, ada yang mengatakan satu maghrib boleh. Jadi ulama apa yang diharapkan mengambil jalan tengah, mereka mengambil dua pendapat ini, mereka melakukan menggunakan siwak sampai asar mereka berhenti. Nah hukum siwak sama dengan hukum sikat gigi tanpa odor, tanpa pasta gigi. Kalau pakai pasta gigi min ba'da fajar makruh hukumnya. Pakai pasta gigi, sikat gigi dengan pasta gigi setelah adzan subuh, walaupun barusan adzan subuh hukumnya makruh tetap. Tapi kalau tanpa pasta gigi hukumnya sama dengan siwak. Boleh kita ambil pendapat yang akan sampai sebelum zuhur boleh, ada yang mengatakan sampai maghrib juga boleh. Karena itu akan menghilangkan khas daripada bau mulut seorang yang puasa, karena itu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sikat gigi menggunakan pasta gigi kalau setelah adzan subuh hukumnya makruh. Kalau tanpa pasta gigi hukumnya boleh. Nanti di sini ada sekali lagi penjelasannya. Ada ulama mengatakan sampai zuhur saja, masuk zuhur tidak boleh lagi, makruh dengan tidak. Lalu termasuk makruh kasratus syibah wan naum. Makruh dalam berpuasa itu
Maka dia bertanya kepada Rasulullah, maka dikatakan Rasulullah SAW, di antara urusan menjadikan kita hidup sehat adalah tidak menjadikan perut selalu kenyang. Nah, gol dengan telah tombak manusia yang kata Rasulullah, tidaklah kami makan kecuali benar-benar terasa lapar dan tidak kami berhenti sebelum kenyang. Kami sudah berhenti sebelum kenyang, kata Rasulullah SAW. Nah, di situ menimbulkan suatu faedah. Kemudian juga tidak memperbanyak tidur, ya, tidak memperbanyak tidur bulan puasa, walaupun tidur itu ibadah. Jelas membaca Al-Quran lebih afdal dari tidur, sholat sunnah lebih afdal dari tidur, zikir lebih afdal daripada tidur. Kemudian wal haud bima la ya'ni, jangan kita fudul. Fudul itu cerobohan atau melakukan perbuatan atau ucapan yang tidak manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husnil Islam man yutarku ma la ya'ni. Termasuk daripada kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan apa yang tidak ada urusan sama dia. Nah, ini sering kita kadang-kadang fudul, Pak. Manusia fudul banyak, fudul bin lisan, fudul bin nazar. Dia fudul dengan pandangan, lagi duduk, subhanallah, duduk di masjid. Ini muslim orang selalu punya jalan tempat pintu. Lagi duduk bukan kelas deh, tapi mata kemana-mana. Pastian ada bunyi dan jauh dikit itu nyengau memang Pak. Keluar, ini apa yang terjadi? Apa urusan kamu itu? Fudul. Begitupun fudul bil kalam. Fudul bil kalam, nanya sesuatu yang ada menguntungkan. Dikatakan mana ya ini sesuatu yang kita ucapkan atau tidak, ditanya atau tidak akan memberikan akal atau plus untuk urusan akhirat. Ditanya tidak berdosa, ditanya tidak pahala. Diucapkan tidak berdosa, tidak diucapkan tidak berpahala. Sama, diucapkan berdosa tidak ada pahala, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Diucapkan tidak, itu namanya kalau kita ucapkan fudul. Contoh banyak, kita lagi duduk dan ada orang pakai jam tangan baru. Fudul, di mana itu? Berapa itu? Nah itu fudul. Apalagi memang ini kadang-kadang ada khas Pak. Kalau fudul itu suruh dia jangan dimarahi. Orang yang fudul jangan didekati. Rasulullah mengatakan nasrul kalam nasrul dulu bahu anda berarti orang yang banyak ngomong itu bakal banyak salah. Orang yang banyak salah bakal banyak dosa. Orang yang dosa bakal banyak bakal dia masuk neraka, kata Rasulullah. Al-bala waqalun bil mantiq, bala musibah itu sering bermula dari ucapan. Ini kadang-kadang kita lagi duduk Pak, duduk berdua, datang situ, kita lagi ngobrol Mas, datang, ini kebanyakan kita memang itu datang, ngapo, nanya pertama ngapo, ada loh, Janu, siapa? Janu, ngapo, nanya sudah nanya siapa tadi, ngapo, tak ada ini, di mana? Nanya pulau di mana? Sudah dia tadi mana? Kapan? Nanya pulau kapan? Padahal dekat urusan sama dia, fudul tadi. Nah, fudul bin nazar tadi banyak, baik pendengaran atau ucapan itu alhamdulillah. Nah, ini akan mengurangi pahala puasa itu. Termasuk banyak fudul yang seperti ini. Kita tidak ada hajat yang mencari membaca sesuatu yang tidak ada mendatangkan faedah. Ini kita tinggalkan walaupun tidak mendatangkan dosa, itu akan mengurangi keberkahan puasa. Kemudian karena syahwat al-mubah, mengikuti keinginan walaupun hukumnya mubah, seperti mengumpulkan untuk buka puasa makanan yang banyak. Nonton film, walaupun film kartun lucu, senang kita nonton. Ini juga mengikuti kemauan yang begitu, itu hukumnya makruh. Atau melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya, itu hukumnya walaupun syahwat mubah. Seperti di sini masymumat, mencium bau-bauan, senang mau cium baunya wangi, cium itu makruh hukumnya. Nah, walaupun itu tidak membatalkan puasa. Ataupun mubassarat dengan memandang, atau masmu'at atau mendengar, dengar lagu atau mendengarkan ucapan-ucapan yang walaupun hukumnya mubah, tapi kita senang kita ikuti, itu juga hukumnya makruh. Masih banyak lagi makruh-makruh yang di dalam puasa yang jelas meninggalkan semua sunnah hukumnya makruh. Sekarang akan dijelaskan di sini mubtilatus shaum yang membatalkan puasa. Mubtilatus shaum, puasa batal dikelompokkan dengan dua. Pertama, batal yaitu nilai pahalanya batal. Puasanya tidak batal. Ini disebut dengan istilah al-muhbiqat, yang merusak puasa. Al-muhbiqat, yang merusak puasa. Kalau yang membatalkan puasa mubtilat namanya. Gismu yubtilu thawab shaum la shauma nafsuhu, wala yajib alaihi sama mubtiqat, yaitu satu bagian orang puasa tapi pahala puasanya hilang. Puasanya hilang, pahalanya tapi dia tidak wajib qadha.
Sedikit sebelum pembahasan ini dapat SMS pertanyaan, ada orang nanya, apakah hukumnya puasa orang yang puasa tapi tidak sholat? Nah di sini perlu diketahui puasa dan sholat itu tidak ada hubungan, tidak menjadikan seorang batal puasa. Puasa tapi tetap dia orang yang melakukan kabair, dosa besar. Yang jelas orang seperti itu gak bakal dapat ganjaran pahala puasa, walaupun dia tidak dituntut untuk menggodok puasa. Puasa yang membatalkan jelas, tidak ada dalam satu kitab pun kita mengatakan termasuk membatalkan puasa meninggalkan sholat. Tapi membatalkan pahala puasa jelas dan termasuk dia kabair, dosa besar. Tarikus sholat alhamdulillah termasuk dosa besar. Tapi puasa tetap sah-sah saja, tetap sah-sah saja. Kami sahih laisa lahu min as-siyam illa dukul aras. Ada beberapa perkara di sini yang bisa menghilangkan daripada fadilah atau pahala puasa. Melakukan maksiat apapun itu menghilangkan pahala puasa. Dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW mengatakan ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Di sini disebutkan al-ghibah. Wa hiya dzikruka akhaka muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Menceritakan tentang kekurangan keburukan seorang saudara kita yang mana kalaupun dia itu benar, seandainya dia dengar, maka dia akan marah atau tidak senang. Walaupun yang kita ucapkan benar, ini ghibah namanya. Kalau yang kita ucapkan tidak benar, enggak ada, harus kita ceritakan kesimpulan begini itu fitnah. Ini zaman Rasul, seorang sahabat bercerita tentang ayat kekurangan saudaranya. Lalu ditegur sama Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, aku bicara ini apa adanya, enggak aku bikin-bikin. Itu ghibah kata Rasulullah. Kalau engkau bercerita sesuatu yang tidak ada, itu namanya fitnah. Dua-duanya dosa besar, kabair. Nah, di sini mungkin sering saya sampaikan termasuk ghibah itu membanding-bandingkan, Pak. Bukan hanya kita membukakan ayat seseorang. Kalau kita buka ayat seseorang, alhamdulillah, ini kadang-kadang yang menggibahi bukan orang pasar, Pak. Bukan orang yang terkenal tukang maksiat, orang yang suka duduk di masjid, kadang-kadang ghibah itu lebih bahaya kalau ghibahnya di masjid. Di tengah hari bulan puasa, tiba-tiba kita saksikan ada seorang anak muda, misalnya kampung gondrong, duduk dari dulu tidak keluar masjid, duduk baca Quran, baca wirid. Ini orang terkenal dulunya orang fasik, orang tukang kerja tak benar, rambut gondrong, duduk iktikaf di masjid. Ada 2 orang ahli masjid duduk ngobrol, siapa itu? Rambut gondrong, masih disetik Pak, dulu dari itu. Oh, si Quran itu anak mang itu nah, sebetulnya lah. Ya Allah, masya Allah. Pertama ucapannya bagus Pak, masya Allah. Lah beneran, tidak cak dulu lagi video. Kalau begitu siang malam mabuk. Nah, ngapa buka cerita siang malam mabuk? Tak usah buka cerita dia di rumah mabuk, bukan zina dan macam. Tak usah. Dia sudah benar, masya Allah. Dulu usaha sekarang alhamdulillah beneran. Jadilah macam ini makin bukakan ayat kalau ini haram. Nah, termasuk ghibah membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan. Itu di sini ada kultum, di malam-malam. Ada kultum. Tak ada kita banyak. Di musola itu banyak ada kultum. Sebelum sholat tarawih ada ustaz yang ceramah. Kawan dulu masya Allah sebelum isya dulu. Jadi setiap sholat isya terlambat kultum dengar terus. Hari pertama Ustaz Ahmad namanya bisa lebih ceramah. Hebat ceramahnya bagus. Hari kedua Ustaz Muhammad ceramah. Habis ceramah ulama Ustaz Ismail ceramah. Sedang itu ghibah hukumnya. Jadi ghibah membanding-bandingkan. Kenapa? Ini sama zikr akhaka bima ya macam kita juga kalau dikiri makanan bulan puasa. Puasa pertama di jiwa laksan dan kita masuk laganan. Puasa terus lagi di laksan juga pas makan orang di komentar yang saya itu ada sedang kemarin. Ghibah itu hukumnya. Itu juga hukumnya ghibah. Jadi jangan suka membanding-bandingkan suatu dengan yang lain. Teman makan asal komentar yang lain pakai uang sedap yang pakai uang itu ghibah hukumnya. Kemudian namimah wa yang nakul kalam juga seperti itu yaitu memindahkan kalam ucapan dengan domba. Lain jannah dalamah kata Rasulullah tak bakal masuk surga. Siapa hukum yang tukang adu domba. Namam di zaman Nabi Muhammad SAW menceritakan ketika terjadi zaman Bahar, zaman pancaklik panas luar biasa, kering rontang tak ada air. Lalu Nabi Muhammad SAW dengan umat yang berkumpul melakukan salat istighatsah minta hujan istisqa. Tapi subhanallah tidak diturunkan hujan sama Allah. Salat 2 kali tidak turun hujan sampai 3 kali turun hujan
Sesungguhnya di antara kaum, di antara umat ada seorang yang namimah. Sebab dia berkata demikian. Subhanallah. Berkat sebab sifat uang senegeri anak tidak dapat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Suruh umat bertobat, suruh mereka kembali ke jalanku, maka insyaallah akan turunkan. Maka Allah sama umatnya diberikan nasihat, suruh tobat, nangis kalau tukang nama, tukang namimah sampai tidak semua tobat kepada Allah. Mereka minta lagi sholat kepada Allah, turunkan Allah. Nah ini nama naudzubillah. Banyak Pak, kadang-kadang tidak kasih kalimat tukang adu-adu. Tukang adu-adu. Ada udah kita juga macam tukang jahit, ada lagi banyak jahit. Tahu itu tukang jahit sebulan tadi si A atau si B jahit tadi. Bang pindah ke si B. Harus si C difutur, si B A. Nanya orang sama si B tadi. B apa kau ada? Nanya sama yang detek yang si kau tukang jahit si A, si B, si C yang futur, si D tukang jahit. Ya nanya baik. Nanya sama si B yang si A, si C tadi. Tengok pada nyanyi sama si A, dulu banyak sama dia. Nyawa pula si D, ayo berhenti lagi sama dia. Ini dasar balik ni. Ngatur sama si C dari lagi si A. Si A, apa pasal B? Tak tahu apa pasal B. Tahu tak sebabnya? Pembelai si B kalau dia tak tahu benar. Mana kau orang dasar mobil balik siapa macam itu? Ayo salah orang tak tahu orang itu. Ibu dan mati ngomong lah ni dia tahu simpulan dia tu kan yang sama kamu ada lagi itu lah dia langsung bahawa. Nah ini nama alhamdulillah bukakan itu apa kesimpulan kamu juga macam mana aku ni ngomong dia saya mau sama kau aku dah rela bukan dia kamu dia tahu sama kamu. Nah ini alhamdulillah nama dah syukur dah masuk syukur banyak yang alhamdulillah. Kemudian al-kadzib berdusta ini juga akan menghilangkan daripada pahala puasa. Lalu an-nadhra lima yakhluqu aw lima yakidu bisyahwat, memandang dengan syahwat atau memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ada yang halal tapi bisyahwat di bulan puasa makruh, menghilangkan pahala seperti itu memandang istri kita. Halal yang mesti dipandang, tapi di bulan puasa kita pandang dengan syahwat untuk menghilangkan pahala puasa. Tapi kalau mana bukan istri kita di bulan puasa dan di bulan puasa hukumnya haram. Syahwat dan syahwat tidak boleh kecuali kalau memang hajat darurat seperti muamalah jual beli. Jual beli harus kalau kita tidak kawasan wajah tapi dengan hajat dengan kadar hajat bukan dengan berlebihan bukan kelakar. Langit samping wadai je sampai kelakar apa kabar kamu? Itu tidak benar. Tidak boleh kelakar yang macam itu. Begitupun ya lain-lain. Kalau untuk hajat tidak apa-apa tapi tanpa hajat tidak diperbolehkan. Lalu al-yaminul kadzibah, sumpah palsu ini juga hukumnya menghilangkan pahala puasa. Wal qaul zur wal fahsy wal amal bihi, mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Jadi di dalam Al-Qur'an disebutkan di sini adalah hal-hal yang keluar dari lisan manusia. 7 perkara, 5 perkara, 6 perkara di sini, 5 akibat lidah manusia. Sikap cuma pandang yang hilang pahala. Kenapa lidah ini memang paling berat? Makanya ulama mengatakan Allah menjadikan lidah itu baban, 2 pintu. Kenapa paling bahaya? Pintu pertama dijadikan gigi, yang kedua bebek untuk jaga lidah. Karena dengan lidah itulah seorang akan berpikir dengan satu kalimat dapat musibah. Al-bara' wa kalau bermantik bala musibah, baik musibah itu antar keluarga, pecah kongsi dagang, bahkan alhamdulillah sampai pecah keluarga suami istri gara-gara satu kalimat. Karena lidah inilah inilah sumber segala malapetaka. Kalau dia pecah kita jaga maka kita akan terjerumus di neraka. Alhamdulillah. Al-bala' wa kalau bermantik kata Rasulullah mengatakan juga man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka ucapkanlah kalimat yang baik. Kalau tidak diam. Tak baca yang baik diam. Alhamdulillah lebih bagus. Itulah di antara al-muftir yang membatalkan daripada pahala-pahala puasa. Sekarang kita masuk kepada yang membatalkan puasa pada hakikatnya. Jadi bukan pahala baik tapi pahala hilang dan juga puasa batal wajib diubah. Yang pertama di sini al-muftir awal riddah, murtad. Seorang murtad baik dengan ucapan, dengan i'tiqad ataupun dengan perbuatan itu hukumnya murtad. Alhamdulillah dia sengaja mengambil patung berhala atau disembahnya sujud, murtad hukumnya. Atau dia mengatakan bahwasanya yang tidak layak kepada Allah, Allah punya anak, Allah alhamdulillah murtad.
dikatakan banyak sekali hal yang bisa mengeluarkan orang dari murtad, bukan cuma ngatakan dengan kalimat seperti ngatakan seperti tadi ya, Al-Quran yang ada tambahan, ada kurangan, itu murtad orang itu. Termasuk juga yang mengatakan seperti sifat-sifat Allah tidak adil, itu na'udzubillah. Ini sering kadang-kadang Pak terjadi yang orang mengatakan kita harus usul syahadat 2 kali, atau juga termasuk ucapan kalau kita bahas juga dari kita itu yang termasuk yang murtad, orang yang mengatakan bisa baik. Ini kadang terjadi kalau orang ribut emosi, beributan jawab sudahlah, selesai. Kalau ada beributan lagi maaflah, datang si kok mengai, jangan kengkau yang ketakutan ini yang besar lagi, jangan kengkau hanya mengendangi harta Nabi yang mengendangi murtad macam itu. Kalau sampai harta Nabi, walau Nabi yang mengadili aku adalah murtad. Kalau Nabi tak nurut, kita itu banyak dijelaskan dalam kitab Jadilah Hati-Hati, banyak daripada ucapan-ucapan yang seperti itu. Termasuk kalau ada orang yang mengatakan seperti sholat itu wajib, itu murtad juga. Jelas itu nas Al-Quran mengatakan sholat itu wajib. Ma'asyar ikhwan rahimahullah. Lalu yang kedua, al-haid wal nifas. Sudah kita jelaskan bahasanya haid nifas itu juga membatalkan puasa. Al-junun, gila, gila itu membatalkan puasa. Ikhmah atau syukur, mabok ataupun pingsan. Kemarin ada jelaskan bahwasanya seorang dikatakan sah kalau dia pingsan dari sebelum subuh sampai maghrib. Itu pendapat satu ulama. Ada yang mengatakan disyaratkan harus dia sadar walaupun sejenak. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Jadi mengatakan sah hukum puasa kalau belum dari pingsan atau mabok dari sebelum azan subuh, sadarnya setelah maghrib. Ada lagi satu ulama mensyaratkan tidak puasa dikatakan kecuali kalau dia sadar walaupun sejenak di tengah-tengah bulan puasa tersebut. Kemudian termasuk yang membatalkan adalah khabis jima, melakukan setubuh. Nah ini membatalkan kalau sekedar maaf Bapak hadirin, kalau sekedar dia tidak sampai memasukkan kemaluan selagi pada perempuan itu jelas batal. Kalau sudah bertemu atau dia bermesra-mesraan sampai keluar mandi itu batal hukumnya. Tapi kalau sampai melakukan jima benar-benar setubuh sampai masuk kemaluan laki-laki kepada perempuan, batal puasa, dosa hukumnya, wajib qada, wajib kafarah. Nah kafarah ini wajib untuk laki-laki. Tidak gampang kafarahnya Pak. Pertama memandangkan budak hamba saya, sekarang tidak ada lagi hamba saya. Maka pilihan yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut arti setiap hari sampai selesai 2 bulan, tidak boleh putus. Kalau seandainya seorang puasa kafarahnya pas hari ke-59 batal, itu ulangi dari awal. Jadi tidak gampang alhamdulillah. Jadi tidak boleh kita melakukan hubungan. Makanya di situ makruh hukumnya musuh istri yang memegang daerah-daerah bisa memanggil syahwat, itu hukumnya makruh. Karena kalau sampai di situ kita akan terpancing. Sebagaimana dikatakan, jika kau mengadakan rujuk, dhahabat nisfahu. Kalau datang syahwat seorang laki-laki maka akal akan hilang separuh. Apalagi istrinya juga hilang akalnya habis. Bisa terjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang membatalkan juga yaitu wusul ain min manfaat maftuh ila al-jawf, masuknya sesuatu benda ke dalam anggota tubuh lewat lubang yang memang lubang besar seperti mulut, hidung, telinga, lubur. Nah itu lubang yang besar. Ada juga lubang-lubang kecil tidak batal, seperti apa lubang tempat keluar air mata atau lubang pori-pori. Ini kalau masuk air tidak membatalkan atau masuk sesuatu, tapi kalau lewat sini batal. Makanan, minuman, termasuk lewat hidung, lewat telinga, tidak boleh pakai kata batal dan puasa. Itu nggak boleh, batal puasa. Termasuk juga menghirup fix inhaler atau ada obat untuk orang sakit asma. Itu kalau terasa ada berat atau benda yang masuk maka batal hukumnya. Batal. Kalau sekedar mencium minyak angin itu tidak apa-apa, atau minyak wangi, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Pakai balsam tidak apa-apa, tapi kalau sampai di sedot benar kayak fix itu terasa ada yang pedas masuk, berarti ada sesuatu yang masuk batal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usulul ain min manfaat maftuh ila al-jawf. Kemudian hukum sontekan. Masail fi usul ain ila al-jawf. Tajuzu bil darurah wa lakin al-ikhtilaf fi ibtalih al-shaum ala thalatha.
maka batal hukumnya, termasuk seperti infus. Nah itu vitamin yang dimasukkan bukan obat untuk kesembuhan, bukan, itu hukumnya batal. Tapi kalau untuk pengobatan itu hukumnya boleh, boleh, tidak apa-apa. Hukum menelan air ludah. Air ludah ditelan boleh, tidak perlu diludah, Pak. Hukumnya jelas-jelas tidak membatalkan. Yang jadi permasalahan adalah hukum menelan lendir atau balgam, baik yang datang dari dalam ataupun lewat bagian kepala. Itu kalau masuk dari kepala, hidung Pak, disedot langsung telan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau keluar dari mulut melewati batasan makhrajul kha, langsung ditelan, batal hukumnya. Begitupun yang dari sini, dari tenggorokan, udah keluar ditelan lagi, batal hukumnya. Beda dengan ludah. Kan ludah asli ditelan tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Hukum dukul ma'at air usul ila jawfi tadi itu banyak yang membatalkan puasa di sini. Termasuk yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Ada muntah tanpa sengaja dikarenakan sakit tidak membatalkan puasa. Muntah yang bukan disengaja karena kita kebetulan makan sahurnya tidak, sehingga anginan, atau seorang perempuan hamil bawaan ngidam muntah, dia puasa boleh diputuskan dan tidak batal puasa. Nah cuma di sini ada hukum lain penjelasan masalah bagaimana hukum najis di mulut. Nah itu yang jadi masalah. Kalau puasa tidak batal puasa kalau muntah yang tidak disengaja, kecuali muntah yang disengaja. Apa yang muntah sengaja? Mungkin dengan cara masuk tangan atau dengan sengaja mencium bau yang dia tidak mau, tidak senang sehingga dia bisa muntah, atau melihat sesuatu yang menjijikkan sampai dia muntah dengan sengaja dilihat, itu hukumnya sama, batal hukumnya. Akan tetapi kalau tidak seperti anginan, memang atau perempuan hidang dari muntah, selagi dia sampai terus tidak apa-apa. Nah seandainya terjadi misalnya menjelang asar muntah, puasa nggak batal, tapi dia batal sholat. Nah untuk sholat dia harus cuci dia punya mulut. Dicuci mulut, kalau sekedar kumur biasa itu masih ada sisa muntah di pangkal tenggorokan, maka dalam hal ini diperbolehkan dia melakukan sampai atau seperti dikurang sampai ke pangkal tenggorokan, dikeluarkan, diulangi lagi. Kalau seandainya sabakat umat tidak sengaja kemasukan air, tidak batal puasa. Beda dengan orang yang melakukan wudu kumur-kumur. Kalau wudu kumur-kumur kan tidak disunahkan di bulan puasa sampai begitu. Dilakukan kemasukan tidak sengaja, walaupun tidak sengaja batal. Tapi kalau untuk menghilangkan najis bekas muntah, dia lakukan demikian tidak sengaja masuk, hukumnya tidak membatalkan puasa. Ini perlu diperhatikan juga di luar puasa. Seringkali kita mendapatkan anak kita yang muda atau siapa yang muda itu langsung orang tua atau siapa suruh kumur-kumur, sekedar kumur saja, lalu dibikin teh manis, air gula, air madu, disuruh minum. Memang bagus dari segi kesehatan untuk mengembalikan, memulihkan dia punya kondisi badan. Tapi ingat, najis itu harus dikeluarkan dulu. Kalau karena habis muntah langsung diminumkan air, itu najis masuk ke dalam tubuhnya, haram, tidak boleh. Tidak boleh, jadi harus dibuang. Adapun gigi yang berdarah ketika puasa, gusi yang berdarah, mungkin sariawan, kalau darah itu asli ketelan dicampur dengan air ludah tidak membatalkan puasa, tapi hukum menelan darah najis, haram. Sekali lagi, darah yang asli dari sini Pak, bukan darah dari bibir. Kalau darah bibir ke gigi, keluar darah ini luar mulut, lalu bapak begini, darah yang dicampur dengan air ludah ditelan, batal. Ini darah yang memang mungkin kegigit, nggak sengaja gusi tergigit, atau karena sariawan keluar darah dari mulut, ketelan bareng dengan air ludah, tidak batal. Tapi hukumnya haram karena darah itu najis. Jadi bagaimana dilupakan di luar? Beda dengan darah yang keluar dari luar lingkupan mulut, itu hukumnya. Baik. Al-istimna ini juga membatalkan apa itu, maaf, bermesra-mesraan, bersedap-sedap atau menghayal, termasuk juga seorang menghayal sampai keluar mani, batal puasanya. Seorang mendekati istrinya walaupun tidak melakukan hubungan, dia menyentuh, mencium sampai keluar mani, batal hukumnya. Batal puasanya. Lalu yang membatalkan puasa lagi untuk orang yang punya penyakit ambeien, itu kalau seandainya saja menjelang maghrib keluar ambeien, kemudian
Tapi kalau ambil yang sudah keluar lalu dimasukkan kembali, batal ya. Batal ya. Ambil yang keluar dimasukkan lagi, batal ya. Tapi kalau ambil yang dari keluar belum kita masukkan, misalnya kita bisa bertahan maghrib tinggal berapa menit, beduk maghrib, hukumnya tidak batal puasa kita, sah dalam hal ini. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, adakumullah. Dari hal-hal yang membatalkan ini, ya, dari hal-hal yang